Halo Mas, obat anti nyeri ada. Harganya berapa ya Mas? Gak salah Mas, harganya mahal banget. Ya udah deh Mas, saya pesan 10 box ya. Sampainya kapan? 3 hari Mas, lama amat. Di mana ya cari obat yang murah dan cepat? Harganya? Nah, ini baru namanya murah. Hai, bingung cari stok obat untuk apotek Anda? Cari aja di SwiperX Belanja. Udah pasti murah dan cepat. Kita diciptakan untuk selalu bergerak. Bergerak untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan. Meskipun banyak rintangan dan tantangan yang perlu dihadapi, kita selalu menemukan jalan untuk terus maju ke depan. Perubahan membawa kita untuk terus belajar dan memberikan yang lebih baik. Memberikan pelayanan terbaik bagi pasien, dan memberikan kontribusi terbaik bagi sistem kesehatan. Kami adalah mitra terpercaya Anda untuk terus membantu Anda mengembangkan bisnis Anda dengan teknologi terbaik. Bersama, kita berani hadapi perubahan dan bertahan di tengah berbagai tantangan. Berani untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien, dan berani untuk mengembangkan bisnis apotek lebih maju dengan teknologi. Disiarkan secara langsung dari M Klinika Headquarters Jakarta. SwapRx Belanja proudly present online launching event SwapRx hadir di Jawa. Kita sambut MC kita sore hari ini, Miss Rizka Mawandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang di acara online launching event dan webinar SwapRx hadir di Jawa. Yang terhormat, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Dr. Rita Rogayah, SPPK Mars. Yang kami hormati, Direktur M Klinika Health Solution, Bapak Oscar Ronald. Yang terhormat, pemilik apotek Sahabat Sehat dan pelanggan setia SwapRx Belanja, Ibu Erna Yuanita. Yang terhormat, moderator sekaligus Customer Success Manager SwapRx, Bapak Dimas Rangga. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk hadir dan menyaksikan acara live di platform Zoom dan YouTube SwapRx. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul pada acara online launching event dan webinar SwapRx hadir di Jawa. Kalau ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Mawandani dan saya yang akan memandu acara pada sore hari. Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Apa sih SwapRx Belanja? Sedikit penjelasan dan gambaran untuk SwapRx Belanja, yaitu aplikasi solusi kebutuhan apotek di Indonesia. Kenapa SwapRx Belanja hadir? Karena melalui SwapRx Belanja, apotek nggak perlu pusing dan ribet lagi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan apoteknya. SwapRx Belanja senantiasa membantu mewujudkan keinginan apotek untuk dapat berkontribusi lebih lagi dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan area coverage selain di Jabodetabek, SwapRx Belanja kini memperluas cakupannya hingga ke Jawa. Sehingga SwapRx Belanja dapat dinikmati oleh apotek-apotek yang ada di Kota Bandung, Cimahi, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Lalu apa sih kelebihan kalau pakai SwapRx Belanja? Nah, dengan menggunakan SwapRx Belanja, apotek akan mendapatkan jaminan gratis ongkos kirim
produk dari top PBF, penggunaan yang mudah dan gak ribet, serta mendapatkan hadiah bulanan seperti emas, uang tunai, poin, hingga keperalatan elektronik. Banyak banget kan kelebihannya. Nah, itu sedikit penjelasan dari SwapRx Belanja. Kalau Bapak dan Ibu mau kepo-kepo atau mau cari tahu lebih lanjut nih, bisa juga dikepoin sosial media kita di akun IG SwapRx, yaitu swaprx.belanja, atau bisa juga di FB SwapRx Belanja, yaitu SwapRx Indonesia. Baik, sekarang di layar kaca Bapak dan Ibu sudah terdapat QR Code yang dapat Bapak dan Ibu scan untuk melakukan pendaftaran secara gratis. Monggo bisa dicoba di-scan ya Bapak Ibu ya. Adapun gambaran rangkaian acara pada sore hari ini terdiri dari pembukaan, dilanjutkan kemudian talk show dan tanya jawab, lalu ada games, ada door prize juga, dan penutupan. Jadi ikutin acara kita sampai selesai. Baik, untuk membuka acara pada sore hari ini, izinkan saya untuk mengundang Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Dr. Rita Rogaya, SPP Kamars, untuk memberikan kata sambutan dan berkenan untuk membuka acara pada sore hari ini. Kepada Dr. Rita Rogaya, SPP Kamars, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur PT M Clinical Health Solution beserta jajaran, Bapak Ibu pembicara webinar sore hari ini, Direktur SwapRx, para hadirin peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan rahmat-Nya kita semua, walaupun secara virtual, dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang perlu dicermati dengan bijak, meliputi universal health coverage, perubahan pola penyakit, pembiayaan kesehatan, kompetensi fasilitas kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan, arus globalisasi, risiko keuangan, dan fraud. Tantangan ini tentunya membutuhkan strategi untuk dapat memanfaatkannya menjadi satu peluang keberhasilan bagi sumber daya manusia yang bekerja di fasilitas kesehatan, tidak terkecuali di apotek. Penguatan pelayanan kesehatan akan terwujud lebih terpenuhi kompetensi fasilitas kesehatan yang dapat dilihat dari pemenuhan sarana prasarana, sumber daya kesehatan, alat kesehatan dan farmasi, program pencegahan dan pengendalian infeksi, akreditasi, dan sistem rujukan. Selanjutnya diperlukan juga pemenuhan kompetensi teknis medis, meliputi kompetensi klinis dan manajerial, agar dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan program pelayanan kesehatan saat ini tidak terlepas pula dari pemanfaatan sistem informasi di era disruptive industri 4.0, sehingga terwujud digitalisasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik, bahkan apotek. Perubahan budaya kerja dari sistem manual kepada sistem elektronik atau digital sangat diperlukan bagi peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Sebagai adanya sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMLS), sistem informasi puskesmas (SIMPUS), adanya sistem informasi manajemen di apotek yang akan memudahkan tenaga kesehatan yang bekerja di apotek. Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh fasilitas kesehatan bila pengelolaan manajemen dengan menggunakan sistem informasi yang dapat dilihat secara input akan diperoleh efisiensi, secara proses diperoleh cost effectiveness, dan secara output tercapai indikator kinerja unit dan individu. Dengan adanya sistem informasi manajemen di apotek, tentunya proses bisnis apotek menjadi lebih mudah dalam menyimpan database stok obat, data pelanggan, dan lain-lain.
Bahkan dapat digunakan untuk mengembangkan metode pemesanan obat online dan belanja online yang di saat pandemi COVID-19 ini dapat menjangkau pelanggan-pelanggan apotek sesuai dengan kebutuhan obat dan terapi dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Saya sangat mengapresiasi upaya PT M Klinika Health Resolution yang sudah membuat terobosan dalam proses pengadaan digital di bintang farmasi melalui fitur Swipe RX belanja. Harapan ke depan fitur ini mudah digunakan dan dipahami oleh tenaga kesehatan di apotek serta terjangkau sehingga dapat membantu operasional apotek ke depan. Bapak Ibu sekalian, demikian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat mengikuti webinar ini dan semoga mendapat pengetahuan yang berharga bagi Bapak Ibu peserta webinar. Semoga fitur Swipe RX belanja ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya di apotek untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di Indonesia dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi webinar hari ini dengan Swipe RX belanja M Klinika secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rita Rogayah, SPP Kamars, atas sambutan dan kehadirannya pada sore hari ini. Selanjutnya, mari kita lanjutkan acara ini dengan talk show yang akan dipandu oleh moderator kita. Mari kita sambut moderator sekaligus sebagai Customer Success Manager Swipe RX, Bapak Dimas Rangga. Kepada Bapak Dimas Rangga, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas sambutannya Ibu Rizka. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti kita, yaitu talk show dengan tema Adopsi Teknologi untuk Tumbuhkan Bisnis Apotek bersama dengan para pembicara kita yang luar biasa. Tapi seperti pepatah bilang ya, ini pepatahnya dibawa lagi. Tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya lebih khidmat lagi talk show ini, mungkin kita perkenalkan terlebih dahulu bersama pembicara-pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Selamat sore kepada Bapak Andri selaku owner apotek Gria Pharma Group dan juga founder Master Apotek. Selamat sore juga kepada Bapak Oscar selaku Direktur M Klinika Health Solution. Dan selamat sore juga kepada Ibu Erna Yuanita selaku pemilik dari Apotek Sahabat Sehat. Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Baik, Pak Dimas. Baik, Pak Dimas. Alhamdulillah, sehat Pak. Baik, terima kasih. Sebelum itu, untuk Bapak dan Ibu para hadirin sekalian, dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaan apa saja yang akan disampaikan karena akan ada hadiah spesial untuk para penanya terbaik. Nah, mari pertama-tama kita jumpai terlebih dahulu panelis pertama kita kepada Bapak Andri Mardiana SSI selaku pelaku bisnis farmasi dan pemilik dari 11 apotek Gria. Halo Pak Andri. Halo Pak Dimas, gimana sehat? Sehat Pak. Puji Tuhan, terima kasih Pak telah hadir di webinar kita. Ya, hari Baik. ini cuaca di Bandung hujan nih Pak Dimas. Hujan ya Pak ya? Ya. Baik, tapi hati kita dan jiwa kita selalu cerah ya Pak ya, dan semangat ya Pak ya? Siap. Pak Andri, nah menurut pandangan Bapak Andri, untuk pandemi COVID-19 ini adalah bencana atau peluang Pak bagi industri kesehatan, terutama bisnis apotek Pak tentunya. Ya, baik, terima kasih Pak Dimas. Ini kondisi COVID-19 ini masih belum selesai ternyata ya. Ini perkembangan terbaru di Bandung dan juga mungkin di daerah Bapak Ibu sekalian juga sekarang sudah mulai diberlakukan lagi PSBB lagi ya. Jadi masih tetap mudah-mudahan kita masih tetap harus waspada ya. Termasuk kita di apotek juga karena setiap harinya juga banyak orang masuk ke apotek kita sehingga kita harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan ya. Nah, tadi kalau ditanya kondisi sekarang ini sebetulnya bencana atau peluang ya.
Iya, Pak. Ya, sesungguh-sungguhnya fenomenanya kan sama ya, tetapi mungkin orang itu akan punya perspektif yang beda-beda ya. Iya, betul. Mungkin juga ada yang menganggap sebagai wah ini bencana gitu ya. Khususnya pemilik apotek ya konteksnya ya. Kenapa? Karena wah PHK di mana-mana gitu ya. Kemudian daya beli menurun gitu Betul, ya. betul. Nah gitu ya. Tetapi mungkin tidak sedikit juga yang melihat kondisi pandemi saat ini justru adalah sebagai peluang ya. Sebagai peluang di sisi lain. Kenapa? Karena ternyata dengan pandemi ini masyarakat menjadi lebih aware lagi ya. Lebih aware lagi terhadap kesehatan gitu. Yang tadinya jarang cuci tangan gitu ya, kemudian yang tadinya nggak pernah bekal hand sanitizer ya, Iya. tadinya tidak pernah mengkonsumsi suplemen atau vitamin Vitamin. ya. Nah tiba-tiba saja mereka berduyun-duyun datang ke apotek. Saya masih ingat benar tahun kemarin ya, Maret Betul, Maret. 2020 itu Maret 2020 itu mungkin terjadi namanya panic buying ya. Tiba-tiba saja banyak sekali masyarakat itu yang datang ke apotek itu membeli, memborong bahkan ada maskernya, hand sanitizer-nya, kemudian vitamin-vitaminnya dan segala rupa yang bisa membantu baik promotif maupun pencegahan promotif Betul. maupun pengobatan ya kuratif. Nah, kelihatannya ya kalau kita lihat itu ada siklusnya nih. Maret 2020 kemudian ada second wave itu di bulan apa ya. Jadi setelah Maret itu turun lagi April, Mei agak turun lagi ya. Tapi naik lagi di Agustus apa di bulan apa ya ketika beres liburan ya. Liburan, betul. Iya, turun lagi. Setelah liburan turun, Iya. naik lagi. Iya. Desember akhir tahun, liburan akhir tahun ya. Iya. Januarinya kita lihat naik lagi di Naik apotek lagi. itu juga, naik lagi. Betul. Dan sekarang apalagi Mei itu kemarin kan bulan Ramadan, Lebaran memang biasa tren di apotek itu kan selalu bagus ya. Kalau Iya. Ramadan sama Lebaran itu ditambah lagi mungkin setelah event mudik ya, Event halal mudik, bihalal ya. itu juga Berdampak ya, Pak ya? naik lagi, kasusnya naik. Ternyata di bulan ini mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian juga yang di apotek merasakan dampaknya ya. Hari-hari terakhir ini di awal bulan ini betul-betul di luar dugaan ya, bahkan ada yang 2 kali lipat ya. Nah, jadi kalau ditanya bencana atau peluang ya kembali ke kitanya ya. Kalau saya sih lebih memilih ya peluang, Pak Dimas. Peluang, Pak ya? Ya, peluang untuk apa? Peluang untuk membantu masyarakat lebih banyak lagi ya. Membantu ada apanya ya tadi preventifnya, promotifnya, kuratifnya. Demikian kira-kira Pak Dimas. Betul. Betul sekali Pak. Jadi di tengah pandemi bencana ini bagaimana caranya kita mendapatkan peluang dalam tanda kutip membantu para khalayak dan masyarakat untuk bisa dengan mudah mendapatkan vitamin, suplemen untuk ketahanan diri kita semua juga ya Pak Andri ya. Betul, bahkan sekarang muncul kan kreatif ada muncul paket isoman 1, paket isoman 2 gitu ya, paket isoman 3 untuk memudahkan gitu kalau ada pasien yang bertanya itu untuk ini ada keluarganya sakit gitu. Karena jadi bahkan paket itu bukan buat dirinya tapi untuk keluarganya, untuk temannya. Jadi untuk memudahkan ya udah paket isoman 1, paket isoman 2 kayak gitu. Betul. Jadi dengan mudah pasien pun dapat langsung berkunjung ke apotek dan mendapatkan vitamin dan suplemen tersebut bahkan sudah dalam bentuk paket sehingga memudahkan mereka untuk juga memesankan untuk keluarganya, sanak saudara begitu Pak Andri ya. Betul Pak Dimas. Baik. Super sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Andri. Nah, di tengah pandemi ini yang masih ada di Indonesia, menurut Bapak Andri, bagaimana cara agar bisnis apotek tetap bisa bertahan, Pak? Ya, jadi kalau ditanya ya bagaimana biar bisa bertahan, justru sesungguhnya pertanyaan ini
lebih lebih cocoknya itu ditanyakan kepada para pegiat bisnis yang lain ya, kayak kuliner gitu. Kenapa? Karena dampak yang dirasakan oleh teman-teman kita di sektor usaha yang lain itu jauh lebih Lebih terdampak ya Pak ya, lebih dahsyat gitu. dibandingkan apotek itu Betul. sendiri ya Pak ya. Saya punya teman ya, beberapa teman juga dia usahanya kuliner, saya juga ada investasi di situ juga. Baik, Dan ternyata juga dampaknya turunnya tuh drastis. ancur-ancuran gitu ya. Itu Ancur-ancuran. awal pandemi Baik, tahun lalu ya. baik. Kemudian nah tantangan sekarang nih PSBB lagi nih, kayaknya Oke. mulai ini lagi. Nah, apotek apotek, itu ya betul. kalau kita suka lihat ya Iya. di grup WA dan sebagainya kan suka muncul tuh ada diagram ya dari yang sebelah kiri jenis usaha yang potensial loser sampai ke sebelah kanan yang potensial winner. Nah, kita tuh apotek tuh sesungguhnya berada di yang paling kanan potensial winnernya justru. Paling kanan ya Pak paling ya. kanannya gitu. Nah, tetapi memang kemudian ada syaratnya juga. Apa yang dituntut kepada kita? Tentu ada dua hal sebetulnya ya. Pertama adaptasi. Kita juga harus mulai melihat perubahan perilaku konsumen ya. Pasien-pasien sekarang sudah mulai agak membatasi untuk datang ke apotek ya. Karena mungkin lebih banyak persentasenya itu yang pesan antar. Jadi manfaatkan fasilitas online ya, apakah itu WhatsApp atau platform yang lainnya gitu. Nah, jadi satu adaptasi, dua juga inovasi ya. Jadi kira-kira tadi contoh tadi ya. Langsung berinovasi ya Pak ya. Ya, contoh tadi paket isoman 1, isoman 2, isoman 3, paket yang makin lengkap, seperti itu. Itu termasuk inovasi yang luar biasa. Ya, betul. Kira-kira seperti itu Pak Dimas. Baik, kalau begitu. Nah, Pak Andri, kalau boleh tahu nih Pak, mengenai bisnis Pak, apa saja Pak kiat-kiat agar tetap bisa bertahan dan membuka banyak cabang di seluruh Indonesia, nah khususnya di tengah pandemi Pak? Ya, kalau ditanya buka cabang ya, ini Pak Dimas, pertanyaannya lumayan ya, susah-susah ya, jangan susah-susah nanyanya. Ya, terkait dengan buka cabang ya, Pak Dimas, fenomena bahwa saya banyak berinteraksi, banyak berkomunikasi, banyak bertemu dengan sesama pemilik apotek ya, yang pegiat apotek juga ya. Nah, ternyata sesungguhnya di antara mereka banyak sekali yang belum begitu memahami ya kapan sih saatnya buka cabang itu gitu. Apa sih syaratnya gitu. Jadi selama ini mereka mungkin ya, saya juga dulu ngalamin ya buka-buka aja gitu ya, tapi semuanya by feeling gitu. Kira-kira aja sekarang udah waktunya, padahal kita belum punya banyak syarat yang ternyata ya ada banyak syaratnya yang harus kita perhatikan. Nah, apa saja itu Pak? Baik, kata kuncinya adalah bahwa kita itu dalam mengembangkan apotek itu ternyata pertama harus kuat dulu, baru besar gitu. Kuat dulu, baru besar, dan tidak boleh dibalik. Besar dulu ya, lalu kuat. Nah itu bisa berabe. Jadi ternyata ya kelihatannya kan banyak cabang itu wah hebat gitu ya, hebat gitu, tergantung juga ya. Tergantung juga ya Pak ya. Kalau belum kuat berdarah-darah ya Pak ya. Berdarah-darah, betul. Jadi banyak cabang itu atau buka cabang baru itu pusingnya pasti. Tetapi naiknya profit atau naiknya cash itu belum tentu. Ya. Jadi punya banyak cabang itu belum tentu bahagia ownernya itu. Nah, ketika apa? Ketika besar dulu, belum kuat dulu. Nah, pertanyaan berikutnya, kuatnya itu apa sih, gitu ya? Kuatnya apa sih? Nah, paling tidak ada 5 hal ya, yang harus kita kuatkan dulu ya sebelum kita memutuskan untuk kita buka cabang, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kita harus kuatkan dulu pilar marketing kita ya. Marketing, pemasaran. Artinya bagaimana misal ya kita masih punya satu apotek ya. Nah, maka
pertanyaan yang harus selalu ditanyakan adalah sudah seberapa banyak orang yang tahu ada apotek kita di situ, gitu. Betul Nah, sekali. sehingga kita akan berpikir gimana ya biar semakin banyak orang yang tahu itu. Kemudian yang kedua, setelah itu dilakukan, pertanyaan berikutnya adalah, oke, orang tahu, kemudian datang. Pertanyaannya seberapa banyak orang yang datang itu jadi belanjanya gitu. Jadi beli, nggak cuma Iya, tanya-tanya ya Pak ya? betul. Kan Oke. tidak sedikit tuh. Ya, Betul, tidak betul. sedikit banyak orang yang datang ke apotek kita, tetapi tiba-tiba oleh SDM kita itu diusir tanda kutip ya di situ. Obatnya nggak ada, Obatnya nggak kosong, ada, habis kosong. gitu kan. Nah itu. Iya. Nah belum selesai di situ, kita juga suruh pikir setelah jadi belanja itu kita berpikirnya bagaimana agar belanjanya lebih banyak gitu kan. Oke, Ya, oke. lebih Gimana cara kita banyak. bisa isi kantong belanjaannya lebih banyak ya Pak Lebih ya? banyak, itu lebih banyak Oke. membantu kan. Betul. Kemudian setelah itu juga tidak puas, kita juga berpikir bagaimana caranya agar dia tuh balik lagi gitu, begitu Betah ya butuh Pak ya? obat itu dalam benaknya tuh apotek kita gitu. Nah itu. Nah belum selesai di situ. Setelah nanti misalkan sebulan berikutnya dibutuh obat lagi, datang ke kita, itu juga belum selesai. Kita harus berpikir juga bagaimana orang-orang yang sudah belanja ke kita itu, sudah belanja banyak, sudah sering belanja itu, dia menjadi pembela kita, tanda kutip ya, pembela itu menjadi loyal gitu. Jadi Dia udah loyal. nggak kemana-mana lagi. Meskipun tahu dia harga di kita lebih mahal, tapi dia tetap mau ke kita. Nah itu. Justru bantu memasarkan malah Ya, mungkin ya Pak nah ya? itu betul. Nah ini marketing panjang ya. Satu Panjang. marketing dulu, kuatkan marketing dulu. Gitu. Kuatkan marketing dulu. Ya, yang kemudian yang kedua adalah kuatkan dari sisi SDM dulu ya. SDM ini penting ya, SDM di apotek ini. Kenapa? Karena mereka lah ujung tombak di pelayanan ya. Jadi kita harus mulai memikirkan bagaimana apotek kita diisi oleh orang-orang terbaik gitu. Jadi jangan sampai ketika rekrutmen itu kita ya siapa aja lah yang mau yuk masuk kerja gitu. Iya betul. Nah sekarang sudah mulai harus diubah. Mereka yang masuk ke kita itu betul-betul diseleksi ya. Seleksi ada dari sisi IQ-nya, EQ-nya dan sebagainya. Ini panjang juga ya. Kemudian rekrutmen. Kemudian yang sudah masuk diapain? Ya di training. Di training, betul. Ya apa sih yang training? Product knowledge, kemudian apa etos kerja dan sebagainya. Ya. Betul, kemudian dari sisi remunerasi, penggajian itu juga penting juga. Bagaimana kita memikirkan agar SDM kita itu termotivasi ya dengan sistem kerja yang sistem penggajian yang memotivasi, yang kinerjanya paling bagus, dia dapat lebih gede, yang malas-malasan dan nggak kontributif dia kecil gitu. Nah, supaya ini PR semangat. juga. Betul. Jadi kuatkan dulu SDM-nya, kuatkan marketing, kuatkan SDM. Yang ketiga kuatkan operasional. Ini mungkin operasional yang ketiga. SwabRx ya. Betul. Operasional itu kita harus berpikir ya nanti itu jangan berpikir kita hanya satu outlet dan kita di situ terus ya. Kalau outletnya nanti nambah kan kita nggak mungkin di cloning ya, nggak mungkin kita ada dibelah gitu, nggak mungkin, sehingga kita harus memikirkan sistem yang bisa mengunci yang efisien dan bisa mengunci dari berbagai peluang kebocoran gitu. Betul sekali. Kebocoran dari sisi apa? Kebocoran uang, kebocoran barang. Nah ini betul. Harus kita pastikan karena kita nggak selalu di situ gitu. Tantangannya gitu. Ya. Betul. Nah, maka salah satunya adalah dengan sistem ini yang bisa mengunci berbagai kebocoran. Nah, kuatkan dulu operasional kita juga, termasuk dalam sisi pengadaan ya. Pengadaan juga kalau kita ada di situ kan terkontrol tuh pengadaan. Betul. Tetapi begitu nanti aktivitas 2, 3 kan kita nggak ada di sana. Betul. Maka sistem lah yang bisa mengunci itu semua. Betul. Ini operasional. Yang keempat adalah kuatkan dulu finance-nya. Jadi keuangannya juga harus mantap. Harus kuat dulu gitu. Betul. Jadi saya juga banyak menemukan teman-teman yang pebisnis apotek itu yang belum punya laporan keuangan, juga belum duduk ya. Waktu terbatas ya. Keuangan ya kita minimal punya laba rugi, neraca, cash flow. Satu lagi kalau saya dashboard keuangan harian, itu harus dimiliki. Terakhir adalah ownership. Ownership itu adalah kitanya harus siap dulu gitu, harus paham dulu bisnis itu gitu, tujuan buka cabang itu apa gitu. Nah itu kira-kira Pak Dimas 5 hal, waktu kita terbatas ya. Wah itu menarik sekali Pak, 5 hal tersebut apabila diimplementasikan secara nyata dan berhasil, dijamin kami semua pasti bisa mengikuti jejak Bapak
dan bisa sukses seperti itu, Pak. Mudah-mudahan. Amin. Baik. Lebih bagus, lebih baik dari saya. Baik. Semoga. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Sekarang kita menuju ke arah teknologi. Nah, bicara mengenai teknologi ini sendiri, sebenarnya apa sih, Pak, peran teknologi dalam bisnis apotek menurut Bapak? Ya, teknologi ini bagi saya adalah sebuah keniscayaan ya. Maksudnya kita tidak bisa menolak hadirnya teknologi ya. Karena kalau kita menolak hadirnya teknologi ya matilah kita gitu. Kita banyak belajar ya dari fenomena bisnis belakangan ini ya. Sebut saja taksi online ya. Kita melihat Betul. ketika awalnya kan nggak aware ya, nggak aware, tapi sekarang sih udah mulai aware ya. Dulu ketika belum aware gitu, maka banyak ditinggalkan, orang-orang itu lebih memilih taksi online gitu. Ini Betul. contoh yang pelajaran yang sangat berharga sekali untuk semua pelaku bisnis ya. Maka mau tidak mau kita juga harus tidak bisa menolak hadirnya teknologi, kemajuan teknologi selama memang norma-norma Betul. etik itu nggak ditabrak ya. Tidak ditabrak. Nah, justru Baik. kita harus berpikir adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan teknologi itu. Teknologi itu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan celah teknologi ini untuk kinerja apotek kita gitu. Apa kira-kira yang bisa dimanfaatkan gitu. Betul Jadi, sekali, Pak Andri. kalau saya pribadi sih, saya nggak menolak hadirnya teknologi. Ya. Jadi saya berpikir apa ya bisa dimanfaatkan ya untuk kemajuan kinerja apotek kita gitu barangkali. Betul, baik. Nah, menurut Pak Andri, bagaimana teknologi dapat membantu bisnis apotek Bapak untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi pasien, khususnya dalam pengadaan obat di apotek, Pak? Ya, baik. Khususnya pengadaan ya. Khususnya pengadaan. Betul. Baik. Nah, banyak juga fenomena ya, teman-teman saya, para bisnis apotek itu yang melakukan pengadaan itu masih by feeling ya. By feeling itu artinya nggak by data gitu, masih kira-kira ini laku gitu ya. Padahal sesungguhnya itu hanya kira-kira ya. Nah, belum by data. By data itu biasanya kita manfaatkan data histori penjualan 3 bulan terakhir, average-nya sekarang berapa, maka nanti dihitung stok min-nya berapa, stok max-nya berapa. Nah, kita mau menentukan stok min-nya berapa hari, stok max-nya berapa hari gitu ya. Nah, contoh terdekatnya kayak sekarang nih. Sekarang ini misal kalau di saya itu stok min-nya untuk 4 hari, stok max-nya 7 hari ya. Jadi aman untuk 4 hari ya, maksimum 7 hari. Karena kebetulan kalau di Bandung kan pesan pagi sore dikirim tuh gitu. Nah, tapi melihat kondisi sekarang yang permintaan sangat banyak, kita harus mengubah stok minyak mungkin dari 4 jadi 7 ya, maksnya dari 7 ke 10 gitu. Nah, ini nggak bisa dilakukan kalau manual gitu. Kalau manual, maka kita butuh teknologi yang bisa membantu kita gitu. Karena kan mungkin memori kita terbatas ya, untuk mengingat ribuan item itu kita udah nggak sanggup gitu. Udah nggak sanggup. Hadirnya teknologi ini bisa membantu pengelolaan apotek kita menurut saya gitu. Baik. Sehingga lebih memudahkan, tinggal pilih ya Pak ya? Betul. Ya. Kaitannya dengan pengadaan ya. Jadi kaitan dengan pengadaan, betul. Jadi tantangannya bagi pengadaan itu kan bagi pengelolaan stok itu adalah bahwa stok kita itu tidak terlalu sedikit, tidak juga terlalu banyak. Itu. Betul. Terlalu sedikit konsekuensinya apa? Kita akan banyak melakukan penolakan, permintaan kekurangan gitu ya. Betul. Tapi kalau kita lebih dari stok maksimum, tantangannya apa? Bisa overstock, bisa dead stock, ujung-ujungnya bisa expire, itu biaya apotek tambahan juga. Betul. Nah, mengapa pengadaan obat Pak melalui teknologi ini harus digunakan oleh para pemilik apotek dan manajer apotek mulai saat ini Pak? Ya, berikutnya setelah kita punya sistem yang bisa mendetek kebutuhan jenis barangnya apa, jumlahnya berapa, maka kita berikutnya adalah memikirkan teknisnya ya, ke PBF mana kita memilihnya. Tentunya kita ada kriteria ya, misalkan PBF yang harganya itu kompetitif, kemudian ketepatan pengiriman ya. Iya, betul. Legalitas itu udah nggak usah dibicarakan ya. Kemudian banyak promo-promo tuh ya, banyak program ya. Kemudian PBF yang temponya cukup menarik ya, cukup lama misalkan tempo bayarnya gitu. Nah, itu kita pilih PBF seperti itu kan kriterianya. Nah, apalagi kalau ada yang
fasilitas yang lebih memudahkan. Kalau ada teknologi yang memudahkan, ya. Yang sekarang kan lagi trennya itu kan apps ya. Apps itu tinggal semua dalam satu genggaman itu semua udah beres gitu. Jadi di Betul. situ kita bisa mungkin milih obat yang lengkap gitu. Kita mau milih butuh obat apapun ya. Mudah ya Pak ya? Udah ada di situ, ada. Kemudian harganya juga bagus, kompetitif gitu ya. Terus mudah juga dilakukan, bisa di mana-mana. Bisa di mana saja, kapan saja ya Pak Nah, ya? itu saya lagi nyari sebetulnya. Oh, Ya, lagi seperti nyari itu. Pak. Oh, tepat sekali kalau begitu Pak. SwapRx belanja adalah jawabannya Pak. Gitu Oke, ya. betul Pak. Soalnya belum masuk ya ke Baik. Bandung, belum ada ya. Baik, Bandung sudah ada Pak. Kebetulan kita saat ini sedang promo dan Bandung sudah masuk dalam jangkauan SwapRx sehingga kami siap melayani Pak Andri dan seluruh apotek yang ada di Bandung saat ini Pak. Gitu ya. Nanti Betul. saya coba follow up ya ke tim ya. Siap, kami siap kapan saja Pak. Terima kasih. Nah, yang terakhir Pak, namun juga tidak kalah penting. Menurut Pak Andri, apa hal terpenting yang harus dimiliki oleh pemilik dan manajer apotek untuk dapat beradaptasi dengan adanya teknologi tersebut, Pak? Ya, yang pertama dan utama adalah mau tidak mau mindset-nya harus diluruskan dulu ya. Mindset-nya diluruskan artinya lagi-lagi ya, terhadap kemajuan teknologi itu kita tidak boleh menentang ya. Saya terus terang kelahiran di perbatasan antara milenial dan juga kolonial ya. Tapi saya menolak untuk menjadi kolonial. Jadi saya nggak mau harus belajar lagi ya tentang dunia digital ya, dunia teknologi dan sebagainya. Nah, jadi pemilik apotek dan pengelola apotek mau tidak mau pertama utama mindset-nya harus diluruskan dulu bahwa kita sekali lagi nggak bisa menolak hadirnya teknologi gitu. Yang bisa kita lakukan adalah berdamai dengan itu ya. Baik. Dan kita mencari celah bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada ini justru untuk efektivitas dan efisiensi kinerja apotek kita gitu. Barangkali gitu. Baik, wah luar biasa sekali Pak. Terima kasih banyak Bapak Andri atas ilmu dan pandangan bisnisnya yang luar biasa Pak. Kami akan, sebelum kita beralih ke panelis sebelumnya, ini kalau saya lihat-lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Oh, ya. Tapi mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu hadirin sekalian. Semua pertanyaan akan dijawab oleh pembicara kita setelah sesi ini. Oke, kali ini mari kita berbincang dengan Bapak Oscar selaku Direktur dari M-Clinica Health Solution. Selamat sore Bapak Oscar, apa kabar Bapak? Selamat sore Pak Dimas, salam sehat untuk semuanya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali Pak Oscar. Terima kasih Pak Oscar telah hadir dalam acara webinar SwapRx Belanja kali ini Pak. Nah, Pak Oscar, kami memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak. Wah, jangan susah-susah. Kalau kata Pak Andri tadi jangan susah-susah pertanyaannya. Siap, pasti Pak. Nah, tapi kalau menurut Bapak nih Pak, bagaimana SwapRx Belanja hadir untuk membantu para pemilik apotek dan manajer apotek untuk tetap dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pasien? Baik, terima kasih Pak Dimas atas pertanyaannya. Sejalan dengan yang telah disampaikan tadi Pak Andri bahwa kita tidak bisa menolak teknologi tentunya dalam mengembangkan proses bisnis yang dijalankan oleh apotek. Kami hadir di Indonesia, khususnya dari M-Clinica, hadir 5 tahun yang lalu di Indonesia dan kami mengembangkan produk SwapRx. Kita melihat peluang bagaimana ketersediaan farmasi yang ada di masyarakat. Kita ingin memberikan sebuah kontribusi di mana ketersediaan obat-obatan dapat diberikan dengan cepat. Nah, aplikasi SwapRx ini kami menghadirkan lebih dari 5.000 produk yang ada di aplikasi SwapRx, diakses langsung melalui smartphone Bapak dan Ibu sekalian. Saya tahu smartphone hari ini merupakan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat dan apotek dapat berbelanja kapan saja, di mana saja, anytime. Layanan kami 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam 1 tahun. Ya, jadi setiap layanan ini dilayani kapanpun, dimanapun, Bapak dan Ibu pemilik apotek dapat melakukan pemesanan. Begitu. Tentunya didukung, satu hal lagi, didukung dengan pengiriman layanan yang cepat. Ya, sama seperti Pak Andri tadi sampaikan, akses terhadap pengiriman ini
sangat-sangat dibutuhkan, dan tentunya kita bisa mengirimkan dalam waktu yang cepat dengan layanan same day service atau next day service. Betul sekali Pak Oscar. Di dunia yang saat ini sudah serba digital, tentunya kemudahan dalam proses pemesanan dan pelayanan menjadi salah satu poin penting ya Pak ya, dalam kehadiran kita untuk pemilik apotek di seluruh Indonesia ya Pak Oscar ya. Betul sekali Pak Dimas. Baik, kalau boleh dijelaskan lebih lanjut Pak Oscar, apa saja keunggulan dari SwipeRx Belanja sehingga aplikasi ini benar-benar dapat membantu untuk memudahkan para pemilik dan manajer apotek menjalankan bisnisnya? Wah, ini yang saya senang untuk menjawabnya. Oke. Satu, kemudahan yang diberikan adalah search engine yang mudah digunakan. Oke. Bapak dan Ibu hanya cukup mengetik merek dagangnya apa, zat aktifnya apa yang terkandung di dalamnya, miligramnya berapa, akan tampil semua di layar Ibu Bapak yang dimiliki dari smartphone-nya melalui aplikasi kami. Dan proses pencarian ini sangat mudah sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu merek dagangnya apa, zat aktifnya apa, semua bisa dilakukan melalui aplikasi kami. Dan yang berikutnya dalam melakukan pemesanan ini, yang paling orang senang di kita itu adalah buy now, pay later. Nah, sejalan tadi yang sudah disampaikan dari Pak Andri juga, bahwa dalam memulai suatu proses bisnis, kita juga melihat bagaimana proses daripada pembelian ini juga memberikan kemudahan secara pembayaran. Kami pun demikian, kita memberikan proses buy now, pay later, yang aksesnya tersedia di dalam aplikasi kami. Ini yang bisa saya jawab ya. Baik, super sekali. Berarti tidak hanya dalam hal kemudahan dalam melakukan pemesanan dan juga pengiriman, namun juga apotek akan terbantu secara finansial menggunakan fitur buy now pay later ini. Betul Pak Oscar ya? Betul Pak Dimas. Tentunya kami berkomitmen sebagai mitra strategis daripada apotek dalam konsep penyediaan terhadap produk-produk kebutuhan yang ada di apotek Bapak dan Ibu sekalian. Baik, super sekali. SwipeRx Belanja, kita semua sudah siap dalam melayani apotek di Pulau Jawa. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh dijelaskan lebih lanjut, Pak Oscar. Kami mau tahu lebih dalam mengenai program loyalitas SwipeRx Belanja. Itu bagaimana, Pak? Apa saja manfaatnya dari program loyalitas SwipeRx Belanja itu sendiri? Nah, tentunya sebagai sebuah aplikasi, kita memberikan program-program yang menarik dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Pengguna itu akan mendapatkan poin, ya. Ini sepertinya umum dalam setiap penggunaan aplikasi akan mendapatkan poin pembelanjaan sebanyak Rp10.000. Ini nilai poinnya ya, yang dimana poin yang terkumpul dapat di-redeem. Redeemnya itu maksudnya apa sih? Redeem itu dapat ditukarkan dengan hal-hal yang sangat menarik. Ada door prize-nya, ada hadiah-hadiah yang menarik yang sudah kami lakukan, itu umumnya ditukar dengan emas, voucher belanja, dan beberapa merchandising lainnya yang menarik yang dapat digunakan di apotek Bapak dan Ibu sekalian. Baik, berarti tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam proses pemesanan, pembelanjaan, pengiriman, finansial, ada lagi tambahan keuntungan berupa poin yang dapat di-redeem menjadi hadiah yang sangat menarik ya Pak Oscar ya? Betul sekali Pak Dimas. Baik Pak. Nah, untuk program referral Pak, bagaimana apotek bisa membantu satu sama lain agar semakin maju menggunakan SwipeRx Belanja Pak Oscar? Nah, referral ini kata kunci yang selalu saya gunakan dalam referral ini untuk semua rekan-rekan sekalian adalah ketuk tular. Ya, apotek dapat bergabung ke dalam program referral untuk kemudian mengajak rekan-rekan apotek yang lain bergabung menggunakan SwipeRx. Kita berbagi kebaikan, kita berbagi sesuatu yang dapat mengembangkan bisnis farmasi secara baik, tentunya dalam lingkungan apotek, dan kita melihat kebaikan ini sebagai ketuk tular, menularkan sesuatu yang baik untuk sama-sama berkembang. Nah, di sini kami mengajak semua rekan-rekan pengguna
untuk bisa memberikan referral kepada rekan-rekan sejawatnya maupun sesama mitra bisnis yang bisa digunakan. Tentunya link referral ini akan dibagikan kepada setiap rekan-rekan apotek yang sudah join dengan menggunakan aplikasi SwapRx. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Oscar atas insight-nya tentang SwapRx Belanja. Karena pasti Bapak dan Ibu hadirin sekalian sangat penasaran dengan SwapRx Belanja ini. Gimana? Masih semangat semua hadirin sekalian, Bapak dan Ibu? Nah, ngomong-ngomong tentang SwapRx Belanja, kita akan melanjutkan perbincangan kita ke panelis ketiga kita pada webinar hari ini, yaitu dengan Ibu Erna Yuanita selaku pelaku bisnis farmasi, pemilik apotek Sahabat Sehat, sekaligus pengguna setia SwapRx Belanja. Halo Ibu Erna, selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu? Halo, selamat sore. Selamat Salam sore Ibu sehat Erna. selalu. Sehat selalu Ibu Erna ya, semangat selalu ya Bu ya. Ya, betul. Pak. Baik, terima kasih Ibu Erna telah meluangkan waktu untuk hadir di webinar SwapRx Belanja hari ini. Nah, Ibu Erna, untuk Ibu Erna sebagai pengguna dari SwapRx Belanja itu sendiri, setelah menggunakan SwapRx Belanja, apa saja perbedaan yang paling Ibu rasakan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SwapRx Belanja? Sebagai pengguna SwapRx Belanja, untuk mendaftar menjadi anggota SwapRx sangat mudah, tidak ribet prosesnya dan cepat. Kemudian saya juga lebih mudah dalam proses pengadaan kebutuhan apotek, hanya dengan membuka aplikasi dan memilih produk yang saya butuhkan, semuanya lengkap ada di SwapRx. Semua Jadi lengkap. tidak ribet lagi Pak Dimas. Tidak ribet lagi, tinggal ketik pilih-pilih semua ada di aplikasi ya Bu ya. Betul. Baik. Nah, di masa pandemi seperti ini, seperti yang tadi sudah kita bicarakan bersama-sama dengan Pak Andri, manfaat apa yang Ibu rasakan dengan adanya SwapRx Belanja di tengah pandemi COVID-19 ini, Bu Erna? Tentunya lebih menguntungkan Pak Dimas. Untuk apotek seperti adanya gratis ongkir dari SwapRx, lalu harganya juga kompetitif, pengiriman barangnya cepat. Hari ini saya pesan, sore sudah diantar. Kemudian untuk produk-produknya berasal dari top PBF dan terpercaya. Dan yang lebih penting lagi, banyak diskon di setiap produknya. Banyak diskon. Nah, itu yang paling dicari oleh para pengusaha apotek ya Bu Erna, seperti Bu Erna ya. Baik, baik. Nah, dari beragam fitur yang ada, kira-kira fitur apa nih yang paling membantu apotek Ibu dalam hal pengadaan apotek? Fitur di SwapRx itu banyak sekali ya Pak. Baik. Saya paling suka itu dengan fitur gambar pada aplikasi SwapRx, yaitu gambar dari produk. Jadi di situ tuh jelas deskripsinya apa, kemudian kategorinya seperti apa. Jadi kita lebih mudah untuk memilih obat. Oke, jadi sesuai dengan produk yang dicari, dapat langsung dilihat fotonya, deskripsinya, semua lengkap ya Bu Erna ya? Iya, betul. Sehingga menghindari kesalahan dalam pemesanan itu sendiri juga ya Bu ya? Betul, baik, baik. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu Erna nih, untuk dengan adanya program loyalitas SwapRx Belanja, seperti yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Oscar, apa keuntungannya menurut Ibu? Program loyalitasnya selama ini menurut saya sangat bagus dan menarik. Ada promo yang setiap bulannya yang bisa kita lihat di beranda dan juga bisa diinformasikan juga oleh customer service dari SwapRx yang selalu standby dan very helpful untuk apotek. Baik, baik, Ibu Erna. Jadi program itu juga sangat membantu dan informasinya pun juga sangat transparan dan tersampaikan oleh pihak apotek, Ibu ya? Iya. Baik, nah, dan cepat. Oh, super sekali. Apa saja manfaat yang pernah Ibu dapatkan dari adanya program loyalitas SwapRx Belanja ini, Bu Erna? Kalau untuk saya, contohnya pengumpulan poin, Pak Dimas. Pengumpulan poin, oke? Iya, poinnya kebetulan sudah saya tukarkan untuk kebutuhan apotek untuk pembelian voucher listrik. Nah, itu sangat menarik menurut saya. Sangat menarik. Sangat membantu apotek Ibu ya, sudah berbelanja, dapat poin, poinnya di-redeem, bisa untuk melakukan pembayaran rekening listrik apotek juga, sehingga mengurangi biaya pengeluaran dari sisi apotek Ibu ya, dan tentunya menambah margin apotek itu sendiri. Iya, betul. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Erna yang telah berbagi pengalamannya dengan SwapRx Belanja. Mari kita bertepuk tangan virtual untuk ketiga pembicara luar biasa kita hari ini. Ya.
Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi talk show webinar Adopsi Teknologi untuk Tumbuhkan Bisnis Apotek. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu hadirin dapat memberikan pertanyaan kepada pembicara kita melalui kolom komentar agar dapat kami jawab bersama-sama. Maka langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Berhubung dengan adanya keterbatasan waktu, diberikan kesempatan bagi 5 pertanyaan yang akan dijawab bersama-sama oleh pembicara kita pada sesi ini. Baik, langsung saja sekarang juga saya lakukan pengecekan untuk pertanyaannya. Baik. Dengan Bapak Hari Agustaman. Pertanyaan dari Bapak Hari ini adalah terobosan apa saja yang akan dilakukan oleh SwapRx ke depan mengenai kerjasama dengan PBF yang sudah berjalan sekarang ini. Mungkin Pak Oscar dapat membantu menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak Oscar. Baik, terima kasih Pak Dimas. Wah, ini pertanyaannya terkait dengan PBF ya. Tentunya competitiveness dari PBF yang bekerja sama dengan SwapRx yang kami lakukan sejauh ini, kami memastikan setiap PBF yang melakukan layanan terhadap apotek pengguna dari SwapRx adalah PBF yang memiliki kompetensi yang baik, memiliki produk-produk yang terbaik. Tentunya kalau sama seperti rekan-rekan apoteker ketahui bagaimana obat-obatan yang baik, baik secara batch number, baik secara ED, harus memiliki jaminan bahwa semuanya terekam dengan baik ya secara sistem CDOB. Nah, ini yang kami pastikan setiap PBF kami memenuhi standar CDOB sehingga dalam memberikan layanan kepada apotek yang menjadi mitra kami ini dapat terlayani dengan baik dan apotek merasa tenang. Tentunya kita sekalian mau berbisnis secara tenang, ya, secara aman dan nyaman. Begitu ya Pak Andri ya. Pak Andri mungkin sebagai pelaku bisnis juga memahami ya dari sisi CDOB tersebut ya Pak ya. Nah, ini yang kami pastikan sejak semula bekerja sama dengan PBF yang memenuhi standar CDOB. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita mengembangkan PBF ini? PBF yang kita inginkan adalah kita juga bermitra dengan PBF bagaimana menyediakan produk-produk yang terus lebih banyak lagi sehingga stok mereka dapat memenuhi kebutuhan dari setiap apotek kami dan kami memberikan market yang luas kepada PBF-PBF ini untuk mengembangkan bisnisnya. Ini progres pengembangan yang kita lakukan di aplikasi SwapRx. Oke. Baik, terima kasih. Semoga itu dapat menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Hari Agustaman, di mana tentunya kami pun sudah siap dalam bekerja sama dengan PBF. Bukan sudah siap lagi, namun kami akan tetap melebarkan sayap kami ke kancah Indonesia, kancah nasional kita untuk bekerja sama dengan seluruh PBF yang ada di Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya di sini dari Ibu Nia, Apotek Prima Pharma 3, mau bertanya untuk Bapak Andri. Nah, ini pertanyaannya untuk Bapak Andri. Bagaimana cara pengadaan obat di apotek yang baik dan benar? Karena seperti Bapak bilang, stok itu jangan sampai kurang ataupun berlebih. Dan idealnya, kapan waktu pengadaan yang tepat? Silakan, Bapak Andri Mardiana. Ya, baik. Kalau kita lihat di PMK ya, PMK 17 2016 ya, Permenkes itu kan ada panduannya sebetulnya ya, bagaimana menentukan cara menentukan perencanaannya ya. Rumusnya juga ada juga di situ, dibuka aja gitu ya. Tetapi memang di situ kan ada average rata-rata bulanannya berapa, ditambah tambah buffer, ditambah satu lagi apa ya, saya lupa. Nah, nanti dilihat aja ya. Nah, tapi lead time, tambah lead time berapa lama gitu ya. Nah, tapi kalau saya lebih menyederhanakannya, ada stok min, ada stok max. Stok minimum itu adalah stok yang aman. Stok yang aman, produk itu bisa melayani pasien kita gitu. Contoh ya, kalau kita ada di
perifer, maka stok min-nya itu harus lebih besar ya. Dihitung buffernya, dihitung lead time-nya, maka stok min kita untuk 10 hari misalnya gitu. Ya. Nah, kemudian stok max-nya juga berarti harus lebih juga, mungkin untuk 20 hari gitu. Nah, tapi untuk yang di kota-kota besar mungkin bisa menyesuaikan, apalagi misalkan sudah pakai Swipe RX yang misalkan pesan pagi same day atau next day ya, maka stok min-nya itu bisa lebih singkat lagi ya, yaitu bisa mungkin 4 hari stok min-nya, kemudian max-nya 7 hari gitu. Nah, jadi bagaimana ya, gunakan data, Bu. Jadi gunakan data. Jadi jangan lagi by feeling ya. Feeling boleh sih, tetapi itu sebenarnya bukan feeling tapi intuisi ya, kan beda antara feeling dan intuisi. Jadi data kita gunakan history 3 bulan ke belakang sehingga kita dapat rata-rata untuk satu item ini berapa sih sebulannya gitu kan, atau seharinya berapa gitu. Nah, kita mau pesan berapa hari. Nah, tadi ditanyakan jadi pesannya berapa kali, ya terserah ya, terserah. Kalau saya sendiri tiap hari gitu, tiap hari pesannya. Toh kalau stoknya masih di atas stok min nggak akan muncul di pemesanan gitu. Jadi saran saya miliki juga teknologi tadi ya. Kalau kebetulan saya punya softwarenya ya, software yang develop sendiri, jadi bisa mendeteksi itu apa saja sih yang harus dipesan hari ini. Ya tentunya ada item yang memang sudah di bawah stok minimumnya gitu. Lalu berapa pesannya? Ya pesan sampai memenuhi stok maksimalnya gitu ya. Nah, itu dulu ya, perencanaannya dimatangkan dulu ya. Setelah itu apakah selesai? Enggak juga gitu. Ternyata setelah kita menggunakan teori tadi ya, itu juga kemudian tidak selalu tepat ya. Namanya juga pendekatan ya, pendekatan gitu. Nah, tetap harus kita pantau lagi ya. Di antara item yang sudah kita pesan itu, yang 3 bulan sudah tidak keluar misalkan, maka kita sudah upayanya apa gitu. Ini dinamakan dengan dead stock ya. Dead stock macam-macam, ada yang menganggap 3 bulan, ada 6 bulan, ada 1 tahun gitu, terserah mau yang mana. Tapi kita punya ukuran ya. Tentukan kita misalkan 6 bulan nggak gerak nih. Nah, dari mana kita tahu bahwa ada item yang nggak kejual dalam 6 bulan kalau tanpa teknologi gitu ya. Nah, setelah ketahuan baru kita ada upayanya apa, mungkin didiskon, mungkin kerjasama dengan dokter, mungkin insentif buat SDM dan sebagainya gitu. Lalu apalagi setelah itu dipantau, nanti pantau juga indikatornya ITO-nya ya, inventory turnover-nya ya, itu harus kita pantau terus ya. Jangan sampai misalkan ITO-nya itu lebih dari 30 hari ya, misalkan ITO-nya 37 hari misalkan, wah itu artinya cash flow kita akan terganggu gitu. Kenapa? Karena jatuh temponya sudah jatuh tempo, tapi barang belum kejual gitu. Nah, jadi panjang ceritanya Bu, miliki dulu rumusnya itu ya, by data ya, kemudian pantau terus yang overstock dan destock, lalu pantau terus ITO-nya. Demikian mungkin Pak Dimas. Baik, terima kasih. Super sekali Pak Andri atas jawabannya. Semoga itu dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Nia dari Apotek Prima Pharma 3 mengenai stok dan perencanaan dalam pembelian yang tentunya sudah kita juga harus pikirkan secara berhati-hati dan melakukan perencanaan terlebih dahulu secara matang ya Pak Andri ya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, atas nama Gusti Ayu Herdiana Setiarini. Nah, untuk apotek baru, apakah perlu teknik penyediaan obat dengan kandungan sama dengan berapa macam merek? Misalnya, untuk obat dengan kandungan vitamin C, apakah semua merek produk harus kita sediakan? Bagaimana teknik dan kiat-kiat pengadaan yang baik untuk apotek baru? Silakan Pak Andri Mardiana. Saya lagi ya. Apotek baru ya. Nah, memang kalau apotek baru ini kan polanya juga belum terbentuk ya. Jadi itu kembali ke kekuatan kapitalnya ya, sejauh mana bisa menyediakan selengkap apa gitu. Tapi kalau saya biasanya sediakan dulu merek-merek yang ada di TV misalkan untuk OTC ya, itu udah wajib ada aja dulu gitu ya. Selanjutnya setelah itu kita naikkan stok atau melengkapi stok itu secara bertahap ya. Dari apa? Dari hari-hari itu kan kita harus punya data namanya penolakan ya. Jadi data penolakan obat ini sangat vital ya. Kita harus punya itu ya. Nah, dari situlah kemudian ini menjadi dasar ya, menjadi dasar untuk
keputusan kita, oh ini ternyata banyak permintaannya di sini gitu. Ya, ini ceritanya apotek baru ya, karena belum ada historinya gitu. Oh Betul. ternyata banyak ditolak nih, maka kita mungkin akan memutuskan untuk oke kita sediakan ini gitu. Jadi tergantung kalau misal kapitalnya banyak mau selengkap mungkin silakan gitu ya, silakan gitu. Tapi kalau saya sih lebih konservatif ya. Yang fast moving secara nasional itu wajib ada ya. Kemudian yang di iklan di TV itu wajib ada juga ya. Selebihnya itu naikkan bertahap gitu sesuai dengan permintaan ya. Makanya data penolakan harus ada ya, evaluasi terus setiap hari ya. Maka disediakan terus secara bertahap. Jadi lama-lama nanti akan naik juga nilai stok kita, tapi sudah segmented, sudah targeted, tidak lagi asal by feeling tadi gitu. Kira-kira begitu Pak Dimas. Baik, terima kasih sekali atas jawabannya Pak Andri. Sehingga untuk apotek baru tersebut kita juga mengutamakan untuk yang fast moving, yang paling banyak diiklankan, dikarenakan belum memiliki histori, sehingga untuk pertama-tama sebelum kita categorize untuk penjualan kita terlebih dahulu menyiapkan barang-barang yang fast moving tersebut ya Pak Andri ya. Baik, baik. Nah, mohon maaf sekali karena adanya keterbatasan waktu sehingga tidak seluruh pertanyaan dapat terjawab, tapi semoga jawaban-jawaban yang telah diberikan dapat menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu Adrin kalian secara general. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kami akan bantu lakukan jawaban melalui chat. Sebelum saya kembalikan spotlight-nya ke MC, mari kita berfoto bersama-sama terlebih dahulu, Bapak Andi, Bapak Oscar, dan Ibu Erna. Nah, operator sudah siap? Baik, pertama-tama kita akan foto bergaya formal terlebih dahulu. Kita mulai. Oke, nah, lalu kita gaya bebas. Oke, ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Andri, Bapak Oscar, dan Ibu Erna atas insight-insight luar biasanya yang telah dibagikan untuk kita semua. Semoga dapat terus bermanfaat untuk membangun dunia farmasi dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik, mungkin begitu saja dari sesi talk show kita pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan, baik lisan maupun tindakan, kami mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Oke. Banyak yang bilang perubahan itu sulit. Banyak juga yang bilang perubahan itu beresiko. Tapi tidak bisa dipungkiri lagi kalau perubahan itu pasti. Ini tentang bagaimana kita bisa menghadapi perubahan dan bahkan berani untuk maju. Maju seperti kita berani untuk beda, berani pakai teknologi, berani berpikiran modern. Maju itu ketika kamu bersahabat dengan jarak. Dan berani memanfaatkan peluang. Karena maju itu berani. Berani untuk tumbuh lebih besar. Bersama SwapRx, kita berani hadapi perubahan dan bertahan di tengah berbagai tantangan. Berani maju dan tumbuh lebih besar untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi pasien. SwapRx. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Dimas Rangga serta para pembicara yang sudah memberikan wawasan, gambaran, atau insight kepada partisipan. Oke, jadi udah nambah nih ya ilmunya sekarang, terus udah dapat gambaran, insight, jadi makin kepo nggak sih sama SwapRx? Kalau makin kepo, yuk cus kita di-scan barcode-nya, scan QR code-nya, Ibu Bapak bisa yang ada di layar kaca. Oke, selanjutnya sesuai yang tadi saya umumkan di depan acara, kita ada games ya. Jadi sekarang kita mau ada games. Jadi makin semangat ya Bapak Ibu untuk ikutan webinarnya. Udah dapat wawasan baru, ilmu baru, kali aja dapat rezeki juga. Oke, ini udah ada ya untuk peraturan dan teknisnya. Jadi yang pertama, peserta menjawab di kolom chat. Yang kedua, cukup menjawab dengan ketik nomor jawaban atau abjad dari pilihan jawaban yang ada.
Skor penilaian untuk tiap pertanyaan akan didapat oleh 10 orang tercepat yang menjawab dengan benar. Peserta yang menjawab tercepat dan benar pertama akan mendapat 10 poin, tercepat dan benar kedua 9 poin, tercepat dan benar ketiga 8 poin, dan seterusnya hingga peserta ke-10 yang akan menjawab benar akan mendapatkan 1 poin. Akan dipilih 3 orang pemenang dengan total skor tertinggi. Hadiah pemenang akan mendapatkan e-money senilai total 450.000 untuk 3 orang pemenang. Peserta wajib memfollow akun Instagram dan Facebook SwipeRx Belanja serta membagikan dokumentasi webinar atau bukti menang di media sosial dengan mention atau tag IG SwipeRx Belanja disertai dengan hashtag SwipeRx hadir di Jawa. Untuk dapat mengklaim hadiah, disarankan untuk peserta agar tidak memprivate akun IG-nya supaya memudahkan tim kami mengecek. Oke, kita mulai ya. Manakah logo SwipeRx Belanja? Ayo, dari tadi udah lihat-lihat nih di poster. Nomor 1 atau nomor 2 ya? Lima, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar. Nomor 2. Jadi yang sekarang logo yang nomor 2 ini yang sudah kita branding ya, yang sudah kita pakai sekarang. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah 3 keuntungan utama yang diperoleh jika bergabung dengan SwipeRx Belanja, kecuali, aduh ini gampang banget nih. Kecuali ini. Gampang-gampang banget nggak sih pertanyaannya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang benar adalah pembayaran yang rumit. Jadi dengan SwipeRx Belanja bisa belanja dulu karena ada buy now pay later. Pengirimannya cepat dan harga produk paling kompetitif. Oke, yang ketiga. Dengan mengajak apotek lain bergabung di SwipeRx Belanja, kalian dapat mendapatkan hadiah uang tunai senilai 200.000, 250.000, 300.000, atau 400.000 nih. Yang udah kepo-kepo SwipeRx, udah tahu kali ini jawabannya ya. Yuk dijawab di kolom chat. Wih, cepet banget nih jawabannya nih. Ayo, masih kita tunggu. Lima, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 400.000. Jadi ada program referral SwipeRx. Bapak Ibu bisa banget dapetin uang tunai hingga 400.000 hanya dengan mengajak rekan apotek untuk mendaftar dan berbelanja di SwipeRx Belanja. Yuk kita lanjut. Oke. Ini gampang banget. Apa nama akun Instagram SwipeRx Belanja yang terbaru? SwipeRx.belanja, SwipeRx Belanja, Belanja SwipeRx, SwipeRx App. Tadi aku udah jelasin nih di awal.
Gampang banget. Masih ditunggu, ayo dijawab. Gampang banget nih. SwapRx.belanja, SwapRx belanja, belanja SwapRx atau SwapRx App. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah SwapRx.belanja. Jangan lupa di follow IG-nya karena itu juga sebagai salah satu syarat untuk mengklaim hadiahnya loh. Yang mau kepo-kepo silahkan dikepokan. Oke, selanjutnya SwapRx memiliki program loyalitas dengan mengumpulkan poin. Untuk mendapatkan 1 poin, Anda harus melakukan transaksi minimal sejumlah 15.000, 10.000, 7.000, atau 5.000. Oke, masih ditunggu. Lima, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah 10.000. Jadi untuk setiap pembelajaran minimal 10.000 di luar pajak, Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 poin loyalitas yang bisa dikumpulkan dan ditukar dengan hadiah seperti emas dan voucher belanja. Oke, kita next. Ini gampang banget. Susun anagram di bawah ini menjadi kata yang benar. Cluenya nama vaksin. Udah pada divaksin belum nih, Bapak Ibu? Ada yang jawab? Cepat banget dijawabnya nih. Makin semangat nih berarti main games-nya. Jangan lupa bisa di QR code untuk ikutan join SwapRx belanja. Atau mau kepo-kepoin dulu bisa langsung dikepoin IG SwapRx belanja, SwapRx.belanja, atau di Facebook SwapRx belanja itu SwapRx Indonesia. Jangan sampai kelibet-kelibet nulisnya. Lima, 4, 3, 2, 1. Kita tahu lah ini jawabannya ya. AstraZeneca yang merupakan vaksin yang diberikan untuk membantu program penyebaran COVID-19. Yuk kita next. Oke, siapa nama lengkap pembicara utama webinar Adopsi Teknologi untuk Tumbuhkan Bisnis Apotek? Hari ini tadi gampang banget. Yang nyimak dari awal pasti tahu banget dong. A, B, C atau D nih. Aduh, gampang banget nih. Bapak siapa tadi ya namanya? Yuk, masih bisa jawab. Siapa nih jawabannya nih? Ya.
Yang ikutan dari awal pasti tahu banget nih. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu APT Andri Mardiana SSI. Mudah banget kan jawabannya? Oke, siapa nih ya kira-kira yang merasa skornya paling tinggi? Pemenang akan diumumkan setelah ini. Tim SWPRX lagi ngecek nih skor-skornya. Bisa sambil dikepo-kepoin. SWPRX bisa di QR code di depan layar kaca Bapak Ibu sudah ada QR code-nya, bisa sambil di-scan atau di-follow IG-nya dulu. Sambil tim SWPRX mengecek yang menang, yang skornya paling tinggi, jangan leave room dulu karena kita setelah ini masih ada door prize ya. Door prize-nya keren banget nih. Aku dibisikin dari tim panitia ada 1 buah unit handphone. Jadi sayang banget kalau misalnya leave room sekarang. Jadi sabar dulu. Sambil tim kita mengecek, bisa sambil di kepo-kepoin SWPRX belanja. Semoga dari webinar ini banyak insight yang didapatkan Bapak dan Ibu supaya bisa meningkatkan pelayanan kepada customer juga. Tadi pertanyaannya udah yang paling gampang-gampang banget. Oke, karena tadi tim kami masih mengecek ya, jadi kita mau umumin dulu nih untuk pemenang Q&A terbaik. Jadi penanya terbaik nih, siapa ya kira-kira? Oke, penanya terbaik Q&A jatuh kepada
Rohania dan Gusti. Jangan leave room dulu ya untuk Rohania dan Gusti. Itu masing-masing akan mendapatkan 50.000. Oke, untuk next-nya, karena tim kami masih menghitung untuk games yang sebelumnya, kita masuk dulu ya ke door prize yang tadi aku bilang. Jadi nanti akan ada spin wheel, nanti akan diundi ya. Jadi ada 2 hadiah. Ada JBL Bluetooth sama grand prize-nya itu handphone. Jadi nanti untuk yang pertama kita undi dulu untuk yang menang JBL Bluetooth. Nah, ini kita undi dulu nih untuk mendapatkan yang JBL Bluetooth. Oke. Oke, yang menang untuk JBL Bluetooth itu adalah Ibu Gusti Ayu Herdiana Setiarini. Jangan leave room dulu ya Bu Ayu ya. Oke, next. Untuk mendapatkan grand prize handphone, 1 unit handphone. Oke, kita mulai. Aduh, siapa nih? Deg-degan banget dapat handphone, rezeki banget ikutan webinar dapat handphone. Oscar Usman mendapatkan grand prize 1 unit handphone. Untuk Bapak Oscar Usman, jangan leave room dulu ya, nanti akan ada tim panitia untuk mengecek. Seru banget ya sih webinarnya, dapat ilmu, dapat hadiah juga. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung lagi. Oke, saya dibisikin nih dari tim SwePRX, katanya udah ada nih yang menang games tadi ya. Oke, selanjutnya saya bacakan untuk pemenang games. Oke, dari juara 3 dulu aja kali ya, biar seru nih ya. Dari juara 3, yaitu adalah Sicilia dengan skor 32. Tepuk tangan boleh. Oke, yang juara 2 itu adalah Nina Kurnia dengan skor 37. Dan yang terakhir adalah David Kurniawan dengan skor 40. Oke, untuk nama yang tadi saya sebutkan, jangan leave room dulu, nanti tim kami akan mengecek. Oke, jadi udah gamesnya, udah door prize. Oke. Untuk tadi pemenang jangan leave room dulu ya teman-teman ya, supaya tim kami memudahkan tim kami untuk mengecek. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, guna untuk meningkatkan pelayanan webinar kami ke depannya, masukan dan saran dari Bapak Ibu sangat berarti untuk kami. Jadi nanti silahkan untuk mengisi survei yang sudah kami sediakan, yang akan muncul setelah leave room atau meninggalkan ruangan ini. Baik, kini telah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu, para partisipan yang telah menghadiri acara online launching event dan webinar SwePRX hadir di Jawa pada sore hari ini. Sekali lagi, kami informasikan jika Bapak dan Ibu dapat men-scan QR code yang ada di layar kaca untuk bisa mendaftar secara gratis dan menjadi anggota dari SwePRX Belanja. Kami tunggu ya menjadi bagian dari SwePRX Belanja. Baik, saya Rizka Mawandani, pamit dan undur diri. Saya hati semuanya, izinkan saya menutup acara ini dengan sebuah pantun. Sore hari pergi ke rumah Bu Nini ditemani dengan Pak Mamat. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata yang berkenan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemenang jangan leave room dulu ya.